Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Mediana dengan NPM 2214071067. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan pada sepeda motor dan mobil. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan sistem kelistrikan pada sepeda motor. Sistem kelistrikan pada sepeda motor berperan penting dalam menyalurkan tenaga listrik ke setiap bagian yang membutuhkan energi listrik, mulai dari penerangan hingga pembakaran atau pengapian. Sistem kelistrikan sepeda motor terdiri dari berbagai bagian seperti spool, kiprok, dan masih banyak lagi. Semua komponen ini bekerja sama untuk mengoptimalkan arus yang berasal dari aki. Ada pula komponen-komponen dalam sistem kelistrikan sepeda motor. Sistem kelistrikan pada sepeda motor terbagi menjadi beberapa komponen seperti spool, kiprok, dan masih banyak lagi. Seluruh komponen ini saling bekerja sama satu sama lain untuk mengoptimalkan arus listrik yang berasal dari aki. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan menjelaskan komponen-komponen tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu ada kiprok. Fungsi kiprok atau yang biasa dikenal sebagai receiver regulator adalah menjaga tegangan listrik agar tetap stabil dan mengubah arus listrik yang awalnya AC menjadi DC. Kondisi komponen ini sangat memengaruhi umur aki sebagai sumber daya listrik. Selain itu, arus listrik yang melewati kiprok akan diubah menjadi arus searah dan distabilkan sebelum diarahkan ke aki. Kiprok juga memiliki fungsi sebagai pengatur tegangan listrik yang mengalir ke aki. Apabila arus listrik terlalu besar, maka dapat menyebabkan overcharger pada aki. Namun, apabila terlalu kecil, maka aki akan menjadi lemah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara tegangan dan arus yang mengalir ke aki. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesehatan aki dan kinerja sistem kelistrikan secara keseluruhan. Komponen yang kedua yaitu ada spool atau generator. Komponen ini memiliki fungsi sebagai sumber tenaga listrik untuk semua kebutuhan listrik pada sepeda motor, termasuk pengisian daya aki. Spool akan memproduksi arus listrik bolak-balik atau AC. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan akan dialirkan ke perangkat motor lainnya seperti busi, CDI, lampu, dan perangkat lainnya yang membutuhkan energi listrik. Sebelum arus listrik dari spool digunakan oleh perangkat motor, tegangan AC harus diubah terlebih dahulu menjadi tegangan arus DC dengan cara menggunakan kiprok. Hal ini memungkinkan penggunaan energi listrik dengan lebih efisien dan memastikan bahwa kinerja dari sistem kelistrikan pada sepeda motor tetap stabil. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu ada kabel bodi. Kabel badan atau yang biasa dikenal sebagai kabel bodi merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem kelistrikan pada sepeda motor. Kabel bodi memiliki fungsi untuk mengalirkan arus listrik dari spool ke aki dan menyalurkannya ke berbagai komponen yang membutuhkan arus listrik seperti lampu, elektrik starter, klakson, dan kunci kontak. Seiring berjalannya waktu, komponen ini dapat mengalami penurunan kinerja dan dapat menghambat aliran arus listrik. Oleh karena itu, untuk memastikan kinerja kabel bodi tetap optimal, sangat penting untuk melakukan pengecekan rutin. Hal ini dapat membantu mencegah kerusakan pada kabel bodi dan memastikan bahwa arus listrik dapat mengalir dengan lancar ke berbagai komponen di motor.
Selain itu, dengan melakukan perawatan secara rutin, kita dapat memperpanjang umur kabel bodi. Yang keempat yaitu ada spring. Sebagai salah satu komponen pada sistem kelistrikan pada sepeda motor, spring memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai perangkat pengaman listrik. Dengan menggunakan spring, kita dapat mencegah kerusakan pada komponen-komponen kelistrikan yang disebabkan oleh arus pendek. Spring dapat memutus secara otomatis arus listrik ketika terjadi aliran yang tidak stabil atau korsleting, sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Dengan demikian, spring memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan sistem kelistrikan pada sepeda motor. Yang terakhir yaitu ada baterai atau aki. Baterai atau aki memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan energi listrik. Energi listrik yang disimpan di dalam baterai dapat digunakan untuk menghidupkan sepeda motor saat di starter. Selain itu, baterai juga memiliki peran untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti ECU, CDI, dan lampu. Apabila baterai habis, maka akan mempengaruhi kinerja komponen kelistrikan pada sepeda motor. Yang terburuk dapat terjadi adalah kita tidak dapat menghidupkan sepeda motor. Oleh karena itu, kita harus menjaga kondisi baterai agar selalu terisi penuh, agar dapat memberikan kinerja yang optimal dan dapat digunakan kapan saja. Untuk selanjutnya, ada pula fungsi utama dari kelistrikan pada sepeda motor. Yang pertama yaitu ada pengoperasian lampu. Sistem kelistrikan pada sepeda motor bertugas untuk mengoperasikan berbagai jenis lampu pada sepeda motor, termasuk lampu depan, lampu belakang, hingga lampu rem. Lampu pada sepeda motor ini sangat penting untuk memberikan visibilitas di malam hari atau ketika kondisi cuaca yang buruk. Yang kedua yaitu ada pengapian. Selain mengoperasikan lampu, sistem kelistrikan juga mengendalikan proses pengapian mesin pada sepeda motor. Ketika kunci kontak dinyalakan, sistem kelistrikan akan mengirimkan sinyal ke koil pengapian yang selanjutnya menghasilkan percikan api di ruang pembakaran. Yang ketiga yaitu ada pengisian baterai atau aki. Sistem kelistrikan juga memiliki tanggung jawab untuk mengisi baterai selama sepeda motor berjalan. Komponen utama dari sistem pengisian adalah generator yang dihubungkan dengan sistem pengapian dan baterai. Proses ini juga berguna untuk menstimulasi jalannya jalur penerangan dan pengapian. Jadi sistem kelistrikan sepeda motor mempunyai peran penting dalam menyalurkan arus listrik ke setiap komponen yang memerlukan daya listrik, mulai dari bagian pencahayaan hingga pembakaran atau pengapian. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja kelistrikan pada sepeda motor. Sepeda motor pertama kali dinyalakan menggunakan motor starter. Motor starter merupakan tipe motor DC. Motor starter adalah komponen kendaraan yang sebagai penggerak mula untuk menghidupkan mesin sepeda motor. Adapun motor starter pada sepeda motor ini terdiri atas dinamo starter, magnet switch starter, dan instalasi kabel sistem starter. Dinamo sistem ini akan merubah energi listrik dari aki menjadi tenaga gerak atau putar. Magnet switch starter berfungsi sebagai saklar penerus energi listrik dari aki ke dinamo starter. Penggunaan magnet switch starter ini diguna untuk mencegah terbakarnya kontak poin dari saklar starter yang ada di stang sepeda motor. Dinamo starter membutuhkan kuat arus listrik yang sangat besar, sehingga pemutusan dan penerusan arus listrik pada saklar akan dapat menimbulkan loncatan bunga api di dalam saklar.
Jika saklar terbuat dari plat kecil dan tipis, maka panas dari loncatan bunga api listrik ini akan membuat saklar mudah melengkung, sehingga saklar menjadi rusak. Jadi, penggunaan magnet switch starter sangat diperlukan untuk menjaga kerusakan yang dapat terjadi pada saklar starter di stang sepeda motor. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan pada pada mobil. Pada dasarnya, sistem kelistrikan mobil adalah sistem yang menyediakan daya yang dibutuhkan mobil untuk menghidupkan mesin, lampu, dan berbagai perangkat kelistrikan. Sistem kelistrikan mobil terdiri dari beberapa komponen utama seperti aki, alternator, dan komponen lainnya. Setiap bagian memiliki perannya masing-masing dan dalam menggerakkan kendaraan. Jika salah satu bagian ini bermasalah dan tidak dapat berfungsi dengan baik, mobil mungkin tidak dapat dihidupkan. Ada pula komponen-komponen sistem kelistrikan pada mobil. Yang pertama yaitu ada suplai arus. Komponen sistem kelistrikan mobil yang pertama ini berperan penting sebagai arus listrik untuk berbagi komponen mobil lain yaitu AC, lampu, dan audio. Perlu diketahui bahwa komponen suplai arus memiliki dua bagian utama yaitu baterai atau aki mobil dan alternator. Setiap baterai yang ada di mobil pada umumnya dapat memberikan arus listrik hingga mencapai 12 volt, sedangkan alternator bisa menyalurkan arus listrik hingga 14 volt. Yang kedua yaitu ada komponen input. Komponen input pada sistem kelistrikan mobil berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai perangkat, yaitu perangkat yang dinyalakan secara manual oleh pengendara atau secara otomatis oleh sistem. Contoh perangkat yang perlu diaktifkan secara manual adalah saklar, tombol knob, dan switch. Sedangkan perangkat yang menyala secara otomatis adalah sensor dan indikator. Pada dasarnya, komponen ini berperan untuk menyambung dan memutuskan arus listrik ke perangkat. Jadi, ketika komponen input aktif, maka sistem listrik juga akan aktif. Namun, jika komponen ini tidak aktif, maka arus listrik akan terhenti dan perangkat-perangkat kelistrikan tidak akan menyala. Yang selanjutnya itu ada komponen output. Komponen output adalah perangkat yang akan menyala saat sistem kelistrikan mobil dalam kondisi aktif. Beberapa contoh perangkat tersebut seperti LED, audio, heat unit, AC, klakson, lampu, motor wiper, dan masih banyak lagi. Untuk yang selanjutnya itu ada yang keempat itu wiring harness. Komponen kelistrikan mobil yang selanjutnya ini fungsinya adalah untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke perangkat atau bagian-bagian yang membutuhkan. Perlu kalian ketahui bahwa rangkaian kabel ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi, ketika ada salah satu kabel yang rusak atau bermasalah, maka seluruh komponen wiring harness harus diganti. Untuk yang terakhir yaitu yang kelima ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah komponen kelistrikan mobil yang mengandalkan rangkaian prosesor komputer untuk menghidupkan dan mematikan kelistrikan mobil. Setiap mobil dengan sistem komputerisasi di dalamnya memerlukan komponen ini. Selain itu, perlu Anda tahu bahwa ketika mobil memiliki sistem kontrol ini, maka peran komponen input menjadi tidak terlalu penting. Ada juga fungsi utama dari kelistrikan pada mobil yaitu adalah untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyuplai arus listrik ke berbagai perangkat kelistrikan mobil. Dengan cara ini, sistem kelistrikan akan membantu busi menyala sehingga mesin bensin dapat beroperasi.
Selain itu, karena sistem ini akan menyuplai daya listrik ke berbagai perangkat kelistrikan di dalam mobil, fungsi mobil yang memerlukan daya juga dapat diaktifkan, misalnya AC, lampu, suara, alarm, sistem rem dengan sensor ABS pada rem, dan lain-lain. Oleh karena itu, selain berperan penting dalam menghidupkan mesin mobil, sistem kelistrikan mobil juga penting untuk mengaktifkan fitur hiburan dan keselamatan pada mobil. Kesimpulannya adalah dari materi ini yaitu kita dapat mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan kelistrikan pada mobil, lalu juga komponen-komponennya beserta fungsi utama dari kelistrikan pada mobil. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem kelistrikan pada mobil. Setelah kita mengetahui fungsi dan komponen sistem kelistrikan pada mobil, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja. Secara sederhana, cara kerja sistem kelistrikan mobil mirip dengan sistem peredaran darah karena tubuh memiliki jantung atau baterai, di mana darah kita ilustrasikan sebagai arus listrik akan mengalir di sepanjang kabel atau pembuluh darah. Baterai akan menyimpan listrik yang dihasilkan oleh alternator mobil, kemudian mendistribusikannya ke bagian-bagian yang membutuhkan. Arus listrik tersebut mengalir keluar dari baterai dalam satu arah melalui terminal positif dan kembali lagi ke baterai melalui terminal negatif. Selanjutnya yaitu ada pula cara merawat sistem kelistrikan pada mobil. Saat sistem kelistrikan tidak dirawat dengan baik, maka ada banyak gangguan yang bisa muncul seperti radio yang tiba-tiba mati, AC yang tidak dapat menyala, dan lain-lain. Selain itu, perlu kalian ketahui juga bahwa kerusakan pada sistem kelistrikan mobil juga menjadi salah satu penyebab mobil terbakar. Oleh karena itu, komponen-komponen kelistrikan pada mobil juga perlu dirawat. Ada beberapa cara untuk merawat komponen-komponen tersebut. Yang pertama adalah memperhatikan kondisi kabel dan soket karena lapisan kabel yang terkelupas berpotensi menghasilkan hubungan arus pendek atau korsleting. Sedangkan kondisi soket yang kotor dan longgar dapat mengganggu kerja pengapian. Cara yang kedua yaitu adalah secara berkala, kalian perlu memeriksa dan memberikan baterai serta kabel baterai untuk memastikan tidak ada penumpukan korosi. Dan cara yang ketiga yaitu usaha untuk tidak menerobos genangan air yang dalam karena air dapat masuk ke ruang mesin dan membasahi sistem kelistrikan mobil sehingga menimbulkan korosi dan korsleting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistem kelistrikan pada mobil. Mengingat sistem ini memiliki peran yang sangat penting, maka kalian harus memperhatikan pemeriksaan pada komponen-komponen dalam sistem kelistrikan pada mobil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.